Teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan melakukan setup data untuk soal UD Sejuk Indonesia. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita buka untuk program Mayok, kemudian kita pilih create, kemudian tampilan welcome to the Mayok, langsung kita next. Kemudian kita isi untuk identitas perusahaan. Yang pertama adalah company name. Company name ini diisi dari perusahaan. Di sini nama perusahaannya adalah UD Sejuk Indonesia. Kemudian alamat kita sesuaikan dengan soal. Di sini alamatnya adalah Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Kemudian phone number kita ketikkan di sini untuk phone number 021. Datanya ini kita ketikkan di phone numbernya. Kemudian faxnya juga sama, kita isikan di sini. Kemudian email addressnya sama di sini, kita pindahkan sejukindonesia12@gmail.com. Ini kita pindahkan ke sini. Kalau sudah terisi di sini untuk informasi perusahaannya yang diisi ini adalah nama perusahaan, alamat, phone number, fax number, email address. Kemudian kita next. Kemudian di sini adalah untuk current financial year. Di sini kita sesuaikan dengan di soalnya. Di soalnya di sini transaksinya yang terjadi di soal ini adalah untuk November, saldo awalnya, kemudian transaksinya ada di bulan Desember ini. Untuk transaksinya terjadi di bulan Desember. Berarti di sini tahunnya kita sesuaikan, yang di sini tahunnya adalah tahun 2024. Berarti current financial year-nya tahun 2024. Kemudian bulan terakhirnya di sini adalah Desember. Conversion month, terjadinya transaksi sama bulan Desember. Kemudian number of accounting period ini adalah 12. Kemudian kita next. Nah, ini kita sudah terkonfirmasi untuk informasinya. Di sini adalah your financial year dari Januari sampai Desember. Kemudian kita next. Nah, untuk pilihan ini kita memilih yang kedua karena kita mau melakukan impor. Berarti kita pilih yang I would like to import. Kemudian kita next. Nah, di sini adalah penyimpanannya. Penyimpanannya ini kita sesuaikan dengan yang kita kehendaki, ya. Menyimpannya di mana? Ini disesuaikan saja. Menyimpannya di sini. Oke. Saya menyimpan di sini. Ini udah Sejuk Indonesia. Kemudian kita save. Kalau sudah kita change, kita rubah, maka akan informasinya di sini menyimpannya di mana. Kemudian kita next. Nah, di sini kita pilih yang kedua, yaitu Command Center. Nah, ini adalah tampilan sesudah kita mengisi informasi perusahaan. Langkah berikutnya adalah kita mau mengimpor untuk akun, ya. Impor akun di sini. Ini adalah akun-akunnya. Nah, akun ini kita sudah sediakan di sini untuk daftar akunnya. Daftar akun ini sebelum kita impor, kita harus mengubah tampilan Excel ini ke dalam bentuk tab tag delimited. Caranya adalah ini file, kemudian save as. Kemudian kita rubah untuk save as tipenya ini menjadi bentuk yang tab delimited yang ini, ya. Kemudian kita save, ya. Jangan lupa sebelum kita impor maka Excel ini harus kita keluarkan.
Kemudian kita balik ke sini. Langkahnya adalah file, kemudian pilih yang import data, kemudian pilih account, kemudian account information. Nah, oke, ini kita pilih yang terakhir di sini, duplicate-nya kita ganti dengan yang update. Kemudian continue. Kita pilih tadi yang sudah dalam bentuk tab delimited. Nah, kita pasangkan sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita matchingkan ya. Di sini satu-satu. Ini untuk nomor akun itu adalah account number, kemudian nama akun itu account name, balance itu balance, kemudian account type ini adalah account type. Kalau sudah sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita import. Oke, di sini cirinya adalah baris keduanya adalah 0. Di sini ada 44 terrecord. Ya, kalau sudah kita oke. Ya, untuk melihatnya berarti kita di account. Nah, di account list. Nah, ini adalah akun yang sudah kita import tadi. Ya. Berikutnya adalah ada daftar supplier dan daftar customer. Ya, di soal ini akunnya, kemudian kita punya si daftar customer dan daftar supplier. Untuk daftar customer dan supplier ini sama dengan impor akunnya tadi. Ya, caranya adalah di sini kita buka dulu untuk daftar customer. Ini daftar customernya. Nah, sama untuk daftar customer ini yang sudah kita buat di Excel, kita simpan dalam bentuk tab delimited. Ya, sama caranya tadi. Oke, untuk daftar customernya ini disimpan dalam bentuk tab delimited. Ya, kemudian di save. Oke, kalau sudah kita keluarkan, berikutnya adalah untuk daftar suppliernya. Nih, untuk daftar supplier sama kita simpan dalam bentuk yang tab delimited. Ya, ini kita simpan dalam bentuk yang tab delimited ya. Kemudian kita simpan. Ya, jangan lupa untuk Excelnya ini dikeluarkan. Ya, kemudian balik lagi ke sini. Tadi sudah melakukan impor akun. Nah, sekarang kita mau impor untuk supplier dan customer. Caranya di sini adalah file, kemudian impor data. Nah, kemudian di sini adalah untuk cardnya. Ya, pertama adalah kita ke customernya dulu. Customer ini sudah update exciting. Ya, kemudian kita continue. Nah, kita pilih tadi, pilihannya adalah si customer. Kita pilih. Kemudian sisi kiri sama sisi kanan kita matchingkan. Ini untuk kode berarti di card ID. Nama berarti last name. Kemudian alamat, address line 1. Telepon ini kita pilih yang phone number 1. Ya. Ini mungkin tidak harus semuanya karena disesuaikan dengan sisi kanannya adanya sesuai dengan sisi kirinya. Kalau sudah kita impor. Nah, di sini sama 4 terimpor, 0 gagal. Kalau sudah oke. Ya. Langkah berikutnya adalah untuk mengimpor yang tadi sudah customer, berarti sekarang supplier. Caranya sama, file, kemudian impor data, kita pilih card, kemudian kita pilih suppliernya, kemudian kita continue. Nah, kita pilih supplier, di sini kita buka, kemudian caranya sama, kita matchingkan sisi kiri dan sisi kanan. Ya, sisi kiri ini kode, kita pilih card ID, nama itu last name, kemudian alamat, address line 1, kemudian telepon. Kita pilih di sini yang phone 1. Ya, kalau sudah ini impor.
ya. Nah, di sini keterangannya adalah 3 terimpor, yang baris keduanya sudah 0 ya. Kalau sudah kita oke. Ya. Berarti di sini kita sudah melakukan impor data untuk akun, kemudian untuk customer dan untuk supplier. Langkah berikutnya adalah kita akan mengisi daftar saldonya ya. Kita mau mengisi daftar saldonya. Nah, sebelum mengisi daftar saldonya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita mau melakukan link account ya. Link account itu caranya di sini adalah setup, kemudian pilih link account. Nah, link account itu di sini ada account and banking, sales, purchase, sama payroll. Kita akan lakukan linknya satu persatu. Yang pertama adalah untuk account and banking. Kita tinggal buka. Nah, ini yang diganti adalah yang paling terakhir ini. Nanti kalau mau diganti semuanya ini disesuaikan dengan soalnya. Nah, di sini yang mau kita ganti adalah paling terakhir ini bank account for undeposit fund. Nah, ini kita pilih di sini, pilihannya adalah cash in bank. Ya, dipilih use account. Kalau ada pertanyaan di sini yes. Ya, ini udah selesai. Yang kedua, setup link account untuk yang kedua, yang sales. Ya, untuk yang kedua ini yang pertama ada yang ini kata kuncinya ada receivable. Maka pilihannya di sini diganti dengan account receivable. Kemudian yang kedua bank ya. Ini kita ganti dengan cash in bank. Nah, kalau yang di sini ini bisa kita isi di awal, bisa juga diisi ketika nanti ada transaksi. Sementara kita isi yang pertama dan kedua. Kemudian berikutnya link account yang ketiga, yang purchase. Kita pilih. Ini yang baris pertama ada kata kuncinya payable. Maka di sini kita pilihannya adalah account payable. Kemudian yang kedua bank, ini pilihannya adalah cash in bank. Oke, nah, kalau sudah untuk link account, berikutnya adalah kita mau mengatur untuk pajaknya ya. Untuk pajak kita lewat yang list, kemudian teks kode. Nah, teks kode di dalam soal itu kita hanya menggunakan 2, yaitu di soal ini kalau kita lihat itu ada PPN-nya ya. Jadi di sini untuk soalnya di awal itu adalah menggunakan PPN nih. Ada PPN baik di PPN masukan maupun PPN keluaran. Ini ada PPN-nya. Nah, di sini berarti di Mayop ini ada banyak untuk pajaknya. Maka kita menghapus yang tidak perlu. Berarti kita hapus di sini. Nanti ditinggalkan untuk yang GST, yang Good and Service Tax, sama yang NT, Not Reportable. Berarti ini kita hapus. Cara menghapusnya adalah tanda panahnya diklik, kemudian di sini edit, delete text. Ya. Oke, free-nya juga sama. Ini kita hapus. Oke, habis itu yang BCA kita hapus. Kemudian GST kita tidak hapus, ini dihapus. Berikutnya ini dihapus semua. Ini masih ada 2, kita hapus. Yang terakhir ini. Oke. Jadi di sini tinggal sisa GST dengan NT. Nah, yang GST ini kita mau edit di sini.
GST kita ganti dengan PPN. Kemudian deskripsinya ini diganti dengan pajak pertambahan nilai. Teks tipenya masih sama, kemudian rate-nya kita sesuaikan yaitu 11%. Kemudian link account for take collect ini kita isi dengan yang di sini take collect, berarti ketika menjual ini PPN outcome. Kemudian yang take paid-nya kita ganti dengan PPN income. Oke. Ini kalau sudah, ini yang diganti teks kodenya, deskripsi, prosentasenya, PPN keluaran dan PPN masukan. Kalau sudah kita oke. Ya, berarti di sini sudah ada 2 ya untuk NT dan PPN. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mau memasukkan daftar saldo untuk akun customer dan supplier. Nah, untuk yang account ini cara memasukkannya di sini adalah ini ada melalui setup, kemudian balance. Nah, yang pertama adalah ini ada account opening balance. Nanti yang kita isi adalah account opening balance, customer dan supplier. Yang pertama kita mau isi yang account opening balance. Nah, ini karena tadi kita impor akun yang sudah terisi saldonya, di sini berarti sudah secara otomatis ada isinya. Ini daftar saldo awalnya. Saldo awal di sini sama dengan yang di soal yang di sini. Ini soalnya. Nah, ini ada saldonya. Nah, ini saldonya di sini adalah 2943. Nah, ini sudah ada di sini untuk akun dan nominalnya. Ini kalau sudah amount left to be allocated-nya 0, berarti ini sudah sudah terisi semuanya atau sudah balance ya. Yang berikutnya ini daftar akunnya sudah, berarti kita tinggal memasukkan yang saldo yang customer ya. Jadi caranya lewat balance kemudian customer. Nah, di sini ada customernya C1 sampai C4 ya. Di sini masih 0 ya. Nah, di sini adalah link receivable-nya, balance-nya adalah 337. Out of balance-nya kita masih kekurangan 337 karena kita belum memasukkan saldo awalnya. Nah, caranya adalah kita masukkan saldo awal itu untuk yang customer. Nah, customer ini berarti kita sesuaikan di sini ada toko Adnan dan seterusnya. Nah, kita memasukkan jumlah ini. Ya, yang dimasukkan adalah jumlahnya. Berarti penjualan plus piutang, ini penjualan plus PPN-nya. Nah, kita masukkan satu-satu di sini ada 91, 82 dan seterusnya. Caranya adalah di sini dengan cara add cell. Ya, di sini add cell kita cari yang customer-nya. Nah, customer-nya yang pertama adalah toko Adnan. Nah, di sini kita mau isikan nih yang daftar saldo piutang untuk yang Adnan. Untuk yang Adnan ini invoice-nya berarti ini nomor faktur, berarti ini kita masukkan di sini. Nah, kemudian tanggalnya sama di sini, tanggalnya adalah kita pindahkan 2511 ini ke sini. Kemudian totalnya. Nah, totalnya di sini adalah 91020. Ini ya. 91020. Ya, tanpa titik, tanpa koma. Kemudian teks kodenya ini kita ganti dengan NT. Kalau kita pakai use account, kalau sudah kita record ya. Oke,
berikutnya adalah ini sudah masuk di sini untuk toko Adnan. Berikutnya adalah sama tadi add sale untuk Faras. Oke, caranya kita pilih yang Faras, use account. Ini caranya sama di sini. Nah, untuk yang Faras ini invoice-nya sini, kemudian tanggalnya di sini kita isikan 2911. Nah, kemudian isinya di sini ya, isinya di sini sejumlah 82695. 82695. Oke, jangan lupa untuk yang teks kodenya kita ganti dengan NT ya, use tag, kemudian di record. Nah, ini akan berbunyi karena belum semuanya ya. Oke, kemudian berikutnya adalah toko Zahra. Add sale sama tadi, kita pilih di sini yang Zahra, use account, invoice-nya kita isikan di sini untuk Zahra. Ini yang F11. Yang Zahra diketik boleh, di copy boleh. Oke, kita ganti di sini. Kemudian tanggalnya di sini 23, ganti di sini untuk tanggalnya. Kemudian totalnya di sini untuk Zahra itu 89355. Ini 89355. Kemudian teks kodenya kita ganti dengan NT. Oke, di record ya. Kemudian masih ada yang terakhir adalah toko Zulfa. Caranya ini adalah add sale sama, kita pilih di sini untuk Zulfa. Nah, kita isikan untuk sama tadi invoice-nya Zulfa itu yang paling terakhir. Ini kita isi invoice-nya, kemudian tanggalnya kita pindahkan di sini tanggalnya. Nah, kemudian jumlahnya di sini 74925. Nah, kita masukkan di sini 74925. Kemudian teks kodenya kita pilih yang NT, use teksnya, kemudian kita record. Nah, kalau sudah terisi semuanya, ada ucapan congratulation. Berarti kalau sudah ada congratulation, maka semuanya sudah masuk atau sudah balance ya. Oke, nah di sini sudah terisi untuk saldo awalnya masing-masing customer. Nah, di sini cirinya adalah out of balance-nya sudah 0 karena tadi sudah mendapatkan ucapan congratulation. Oke. Berikutnya adalah kita mau mengisi yang daftar suppliernya. Caranya sama, lewat setup, kemudian balance. Nah, di sini kita pilih yang supplier. Nah, suppliernya di sini ada 3, AS1, S2, S03. Nah, di sini masih out of balance-nya masih ada isinya. Berarti belum kita masukkan saldonya. Caranya sama seperti customer. Untuk supplier ini kita mau mengisinya yang dari soal ini. Nah, ini yang daftar saldo utangnya. Nah, ini yang akan kita isikan 61, 60, 72. Caranya sama kayak tadi. Ini adalah add purchase. Nah, di sini kita add purchase di sini. Kemudian kita pilih ini ada Rama ya,
task ordernya kita isi di sini adalah Rama, ini F05, F105. Nah, kemudian tanggalnya di sini kita isikan di sini tanggal. Nah, kemudian jumlahnya di sini ada 61938. Nih, kita isikan yang di total including tag 61938. 61938. Oke, kita pilih di sini adalah NT ya. Nih, terus ini tadi isinya 61938. Kalau sudah di record, oke, berikutnya adalah add purchase. Pilih yang berikutnya Raska. Nah, untuk Raska sama, ini nomornya F, nomor fakturnya kita pindahkan ke sini, kemudian tanggalnya ini kita masukkan. Masukkan ke sini. Nah, berikutnya adalah totalnya. Jumlahnya di sini adalah 6606. Ini jumlahnya 6606. Oke, kemudian kita pilih yang NT. Use. Kemudian di record. Yang berikutnya adalah add purchase, kemudian tunas. Kita use supplier, kita pindahkan nomor fakturnya ini, kemudian tanggalnya di sini kita pindahkan. Nah, kemudian jumlahnya di sini 73260. 73260. Oke, kemudian di sini untuk task kodenya kita pilih yang NT. Oke, kalau sudah di record. Nah, di sini sudah ada ucapan congratulations, berarti sudah balance, sudah semuanya kita masukkan. Dan oke. Ya, nah di sini out of balance-nya adalah sudah 0 ya. Oke, kita sudah memasukkan daftar saldonya. Berikutnya kita akan yang terakhir di soal ini adalah daftar barang. Nah, ini kita mau membuat daftar barangnya di sini ya. Barangnya ada 2 di sini, ada AC Asri sama AC Cool ya. Nah, caranya di sini adalah lewat inventory ini, lewat inventory, kemudian item list. Nah, untuk inventory ini kita masih kosong, kita mau bikin satu-satu ya. Caranya adalah new, kemudian ini ada item number. Item number itu berarti yang kode ini ya. Ini item number, kita masukkan kode sini, kemudian kita enter. Nah, ini ada nama kita masukkan di sini adalah AC Asri 2PK. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kemudian habis itu kita isi yang kotak ini, ada I buy, I sell sama inventory. Masing-masing di sini isinya membeli, ini cost of sales, berarti diisi sama, ini cost of goods sold, kemudian income for tracking sales ya, ini diisi dengan sales, kemudian asset account for inventory, ini isinya adalah merchandise inventory. Oke, ini untuk profilnya. Kemudian berikutnya ke buying sama selling. Nah, ini untuk buying ketika membeli. Nah, ketika membeli itu pakainya adalah PPN. Kemudian ketika menjual, nah ini menjual juga
pakainya PPN ya. Kalau sudah oke. Ya, nah ini kita ignore. Nah ini sudah ada yang pertama. Nanti yang kedua sama, kita bikin lagi new item numbernya itu yang kedua, kodenya yang CL ini. Nah kita isi di sini, kemudian di enter. Namanya sama, namanya yang AC Cool 2PK. Ini namanya di sini. Ini isinya biasanya sudah langsung nih, I buy, I sell, I inventory, ini sudah. Kemudian buyingnya juga sama, ini sudah. Sellingnya juga sama, udah. Kalau sudah oke ya. Nah berikutnya adalah kita mau memasukkan kuantitinya untuk persediaan. Nah ini kan kuantitinya untuk AC Asri 45, AC Coolnya 30. Kita mau masukkan ini. Caranya adalah di sini ada masih lewat inventory. Nah kita pilihnya yang count inventory. Ini ada count inventory. Nah ini kita isi ya. Untuk AC Asri itu 45. Ini 45 sama 30 ya. Berarti di sini isinya 45, kemudian di sini isinya 30 ya. Kemudian sesudah kita isi jumlahnya, kita adjust inventory. Kita pilih adjust inventory. Kemudian ini ada adjust information. Nah, kita pilih yang continue. Kemudian kita pilih opening balance ya. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan tanggalnya berapa ini. Ini kan tanggal awal, berarti kan 1 Desember 2024 ya. Ini saldo awal, saldo awal persediaan. Nah kemudian kita unit costnya tinggal kita isikan di sini. Unit costnya ini yang AC itu 5.700.000 di sini. Kita isikan di sini 5.700.000 di tab. Kemudian yang kedua yang CL18 ini harganya 5.300.000. 5.300.000. Oke ya. Nah ini kemudian kita record ya sini. Nah ini sudah semuanya tadi ya. Kita adjustnya tadi, countnya tadi sudah ada di sini, di adjust tadi sudah. Nah langkah berikutnya adalah kita tinggal melihat yang kita lakukan setup dari pertama sampai terakhir itu sudah betul atau belum. Nah tapi sebaiknya ini untuk akun-akunnya ini kita buang akun yang tidak kita perlukan. Yang ada tanda checklistnya ini berarti sudah ngelink, kemudian sudah tidak bisa dihapus. Nah yang tidak kita perlukan misalnya provision, nah ini kita tidak perlukan, bisa kita hapus. Caranya tanda panah putih, edit, kemudian delete account. Sama ini yang kedua, yang tidak kita perlukan bisa dihapus. Kemudian ini tidak kita perlukan, bisa dihapus. Nah kecuali yang ada tanda checklistnya ini nggak bisa. Oke, ini merapikan akun. Liability juga sama, yang tidak kita perlukan bisa kita hapus ya. Kemudian dan seterusnya, ini yang tidak kita perlukan bisa dihapus ya, disesuaikan nanti. Oke, kemudian berikutnya adalah kita mau cek apakah yang sudah kita lakukan betul atau tidak. Caranya adalah di account, kemudian company data auditor, kita pilih yang ketiga. Kemudian di sini tanggalnya dari 1 Desember 24 ini sama sampai 1 Desember
2024. Kemudian kita pilih yang run review. Nah, kalau sudah, cirinya adalah kalau sudah terchecklist semuanya, tanda hijau terchecklist semuanya, maka yang sudah kita lakukan dari setup data, dari yang pertama membuat akun dan semuanya itu sampai terakhir tadi adalah kartu persediaannya sudah masuk ya. Oke, ini berarti